Assalamualaikum pemirsa, berjumpa di channel Mansur Service. Di video kali ini ya, saya akan membahas atau membagikan kerusakan TV Toshiba ya. Ini Toshiba TV-nya. Ya. Ini kondisinya layar ini hidup ya pemirsa ya. Ini posisi ini sebenarnya si TV hidup. Tapi kalau dihidupkan gambarnya itu lama muncul pemirsa. Jadi gambar itu lama muncul, suara juga lama gitu kan. Jadi raster ini keluar, cuman untuk gambarnya itu lama. Jadi mungkin bisa ya di atas 10 menit atau berapa gitu ya, mungkin lebih lama lagi ya. Nah seperti itu. Dan ini bodinya sampai kusam begini. Nah ini kalau misalkan pemirsa pengen mengetahui cara membersihkan bodi TV tabung yang sudah kusam begini ya, di video saya juga ada ya yang berjudul cara membersihkan bodi TV ya, atau box TV tabung gitu kan. Nah, ini kalau misalnya dibandingkan dengan yang itu ya, sangat beda sekali ya pemirsa ya. Kalau itu memang silver ya, ini sebenarnya sih silver ya boxnya ya, tapi mungkin saking lamanya pada akhirnya seperti ini bodinya. Nah untuk video yang kali ini ya bahasannya bukan masalah bodi TV-nya ya, tapi membahas masalah di gambarnya. Sekarang ya ini mau saya coba ya, saya colokin antena. Lihat hasilnya seperti apa gitu kan. Ya ini saya hidupin ya pemirsa ya. Nah ini malah, nah seperti ini ya pemirsa ya. Jadi kelihatan tidak pemirsa? Jadi bergaris-garis ya. Nah. Ya begitu ya. Jadi ini bergaris-garis, semacam bergaris-garis berjalan ini ya pemirsa ya. Kerusakannya itu seperti ini, atau bisa disebut TV Toshiba ini lama muncul gambarnya. Ini terjadi seperti ini kalau untuk TV-TV yang memakai kuil frekuensi, ataupun TV-TV Cina yang ada kuil frekuensinya ataupun osilatornya ya. Biasanya kalau diganti osilatornya itu langsung sembuh ya pemirsa ya, langsung ada gambar. Tapi kalau untuk Toshiba Biomba ini biasanya tidak seperti itu pemirsa. Jadi beda karakter TV ya, sudah beda lagi pemirsa nanti yang diganti ya. Jadi ini tidak keluar gambar ya. Ini mau saya bongkar dulu ya pemirsa ya. Dan ini ya pemirsa ya, modelnya ya 14D2EI ya, ini ya pemirsa ya. Ini TV ini adalah TV 14 in ya. Ini sampai debunya ya, sampai tebelnya seperti itu. Nah ini kerusakan seperti ini ya, yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kalau misalkan untuk TV-TV yang lebih tua lagi, biasanya dia pakai osilator pemirsa. Artinya osilator yang pakai ada semacam bungkus kaleng ya. Jadi di sini biasanya ada kotak kecil yang berbungkus kaleng. Maksudnya kotak kecil ya. Di sini ya. Di sini ada daerah sini, kalau nggak sebelah sini ya sebelah sini, biasanya ada kotak kecil yang berbungkus kaleng itu. Biasanya kalau TV-TV Cina itu memakai itu pemirsa. Kalau memakai itu diganti dengan yang saya sebut kuil frekuensi ya, itu biasanya langsung sembuh ya pemirsa ya, artinya langsung keluar gambar. Nah tapi kalau ini tidak memakai pemirsa. Nah ini tonton videonya sampai selesai ya pemirsa ya, supaya tahu apa yang harus diganti untuk TV Toshiba Biomba ini dengan kerusakan yang seperti itu ya. Jadi gambar lama muncul ya pemirsa ya. Nah kalau diperhatikan di sini itu udah bekasnya ya. Ini toner itu sudah disolder ya ini ya.
Nah ini sudah disolderin, ya mungkin pernah diganti apa bagaimana gitu kan. Nah kalau punya Toshiba ini saya bercerita dengan dasar pengalaman ya. Lama muncul gambar itu sebenarnya bukan dari kerusakannya, itu bukan dari tuner. Biasanya itu terkait dengan adanya tegangan B+ yang menuju ke IC ini pemirsa ya. Ini kan kebutuhannya kan ya sekitar 5 volt ada, 8 voltnya ada kan gitu kan. Tapi biasanya ini kalau dites tegangan itu tetap hadir ya. Untuk 5 volt sama 8 voltnya itu tetap hadir di sini. Jadi untuk mendeteksi ini bagi pemula memang begitu sulit ya, kalau bagi pemula ya, dengan melacak kerusakan-kerusakan seperti ini. Nah ini caranya untuk melacak kerusakan ini sebenarnya ya sangat mudah ya pemirsa. Yang penting kalau apa ya, kalau saya sendiri pada prinsipnya gini, mesin TV itu ya, itu Toshiba bawa karakter sendiri, punya SAP bawa karakter sendiri, terus Cina juga karakter tersendiri ya, seperti itu. Jadi dia itu membawa karakter masing-masing ya pemirsa ya, seperti itu. Nah ini jadi di sini nanti hanya satu ya, saya membutuhkan satu elko ya. Satu elko ini yang buat sebagai pengganti ya nanti ya. Ini sebagai penggantinya untuk menghilangkan kerusakan TV Toshiba ini. Nah, di sini yang perlu pemirsa ketahui bahwa dari awal itu dari playback sini ya, tegangan ini. Di sini ada tegangan keluar itu sekitar 12 volt pemirsa. 12 volt menuju ke regulator ya. Di sini ya ada, saya menyebutnya regulator untuk pembagian tegangan itu. Jadi ini tegangan dibagi, biasanya kan tegangan dari 12 dibagi 8 atau 9 volt gitu kan, menuju ke RGB, menuju ke IC ini kan gitu kan, terus menuju ke tunernya kan, seperti itu. Nah kalau untuk Toshiba ini biasanya itu terjadi dari B+ nya pemirsa. Jadi artinya B+ 12 volt yang menuju ke regulator ini, pembagian tegangan ini. Nah ini ya, tegangan ini ngambilnya dari si FBT atau playback ya pemirsa ya. Ya perhatikan ya pemirsa ya di sini ya. Nah ini ada resistor dioda. Nah, dioda ini ya, ini menuju dioda lagi ya kan. Ini masuknya ke IC vertikal ya pemirsa ya. Nah terus yang satunya ini ya, ini menujunya ya, ini kalau diikutin terus ya, ini larinya ke alur ini ya pemirsa ya, ke alur ini turun ya, ini turun terus. Kelihatan tidak pemirsa ya? Kelihatan ya, ini turun terus ini ya. Terus ini ya kan, ini. Nah ini masuknya ke transistor ini pemirsa. Jadi di bagian ini adalah regulator pembagian tegangan, dibagi menjadi contoh 9 voltnya, terus 5 voltnya itu ada di sini ya pemirsa ya. Ya ini biasa ya pemirsa ya, saya memakai DC 50 volt ya ini ya pemirsa ya. Dan ini juga saya juga biasa kabel min multi ini saya masukin ke ground body tabung. Terus ini ya, ini saya hidupkan. Coba ngeliat di layar kaca dulu. Ya udah hidup ya. Itu kalau misalkan saya pindah-pindah coba. Ya kan begitu ya. Ini sekarang mau saya tes tegangannya dulu. Yang saya tes di dioda ini ya pemirsa ya. Ini kalau dioda ini menuju ke tegangan vertikal ya. Nah, itu kurang dari 24 volt ya.
tapi layarnya juga penuh. Terus ini, nah ini tegangan ini, kalau misalkan multi saya ini pakai multi digital, saya rasa ini sudah benar 12 volt kan itu. Tapi ternyata di gambarnya juga tidak keluar gambar pemirsa, hanya keluar garis-garis berjalan seperti itu. Nah ini mau saya ganti ya di biplusnya ini, elko-nya ini. Elko ini di sini nanti mau saya ganti. Satu ini mau saya ganti. Elko-nya ini. Nanti hasilnya seperti apa. Jadi saya cuman mengandalkan elko 1 ini ya pemirsa ya untuk penggantian. Ini adalah 470 ya pemirsa ya. 35 volt. Ini saya matiin dulu. Nah, sekarang mau saya cabut dulu ya elko-nya ya. Jadi elko ini ya tadi ya. Jadi ini khususnya bagi pemula. Kalau memang ngikuti sampai videonya sampai selesai pasti bisa ya pemirsa ya. Intinya kerusakan sama, mereknya sama ya pemirsa ya. Kalau mereknya beda mungkin juga beda. Ya itu 470 ya. 470 UF 16 volt ya. Tapi di sini sebagai penggantinya adalah 470 35 ya. Ini ya tadi ya. Supaya lebih jelas biar tak cantolin di sini aja elko yang aslinya itu. Ini tak taruh di sini. Ya, ini yang baru ya pemirsa ya. Udah saya pasang begitu saja. Sekarang saya colokin ya pemirsa ya. Nah, saya tes. Melihat di layar kaca ya pemirsa ya. Ya kan keluar gambar ya pemirsa ya. Nah sekarang saya cabut dulu ya. Terus saya ganti dengan elko yang aslinya ya pemirsa ya. Nah ini biarin begini aja lah. Nah dah. Ini elko aslinya ini ya pemirsa ya. Udah begitu. Kelihatan ya kakinya ya nyantol ya. Ya ini kelihatan ya. Nah, berarti ini tetap udah ngonek ya pemirsa ya. Nah sekarang mau saya coba ya. Ini saya copot yang kaki mainnya ini. Jadi kalau copot kaki main begini berarti ini sudah tidak bekerja ya. Yang bekerja yang ini ya pemirsa ya, yang aslinya. Sekarang dicoba lagi pemirsa. Ya kan, hasilnya seperti itu pemirsa. Jadi kerusakan di TV Toshiba Bumba ini hanya di elko-nya pemirsa. Jadi harus diganti. Jadi jangan disalahkan masalah di tunernya gitu. Kalau misalkan toh diganti tuner juga sama aja pemirsa. Nah sekarang saya kembalikan yang penggantinya ini sebagai pengganti. Sekarang dicoba lagi. Ya hasilnya begitu ya pemirsa ya. Langsung keluar gambar ya pemirsa ya. Nah, seperti itu. Ya begitu ya penjelasan dari saya pemirsa ya. Ya mohon maaf dengan keterbatasan saya untuk menjelaskan masalah kerusakan-kerusakan di TV tabung ataupun TV LCD, LED ataupun kipas. Dan mudah-mudahan saya menjelaskan ini juga bisa berarti bagi pemirsa semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.